Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang pada saat ini masih sebagai salah satu tim independen dari Ducati MotoGP, kemungkinan akan merasakan peran baru di masa mendatang yang perbedaan statusnya signifikan. Tim yang dipimpin oleh Ushio Salucci tersebut saat ini sedang dalam skenario menggeser posisi Prima Pramac Racing yang selama ini beberapa tahun kebelakang mendapatkan dukungan tertinggi dan spesifikasi motor-motor terbaru dari Ducati. Kelak apabila mereka deal dengan pabrikan lain yang saat ini rumornya akan hijrah ke Yamaha, maka Pertamina Enduro VR46 Racing Team lah yang berpotensi didaulat menjadi tim referensi Ducati MotoGP. Sebuah status yang istimewa untuk sebuah tim independen di kelas primer. Mengkonfirmasi potensi transisi ini kepada La Gazzetta dello Sport, Ushio selaku tim director Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjelaskan bahwa daftar kontrak baru tersebut dapat mendefinisikan kembali pembaharuan kemitraan mereka bersama Ducati pada musim MotoGP 2027. Saat ini posisi Pertamina Enduro VR46 Racing Team memang lebih kuat untuk memperpanjang kerjasama mereka bersama Ducati ketimbang desas-desus akan pindah pabrikan ke Yamaha. Tahap yang dilalui oleh tim dengan pabrikan sudah sampai tahap pengajuan rencana kerjasama mereka mulai dari tahun depan, yakni Ducati memberikan 2 unit motor spek terbaru Ducati Desmos edisi GP25 efektif mulai musim depan kepada Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang kemudian disusul oleh kenaikan status tim sebagai tim acuan atau yang mereka sebut dengan reference team menggantikan posisi Pramac Racing. Namun Salucci mengklarifikasi bahwa belum ada yang pasti dan masih ada beberapa aspek yang harus dipelajari. Apabila Ducati resmi mengupgrade level Pertamina Enduro VR46 Racing Team, maka di sisi box lainnya diperkirakan akan ada rookie muda Fermin Aldiger yang sudah dikontrak Ducati Corse untuk ditempatkan dalam tim. Ya, ini adalah wajar untuk junior tim atau tim satelit yang menjadi acuan pihak pabrikan sebagai tempat menempatkan pembalap potensial mereka di masa depan. Lagi pula, pembalap binaan mereka yakni Marco Bezzecchi kini telah resmi hijrah ke tim pabrikan Aprilia Racing mulai musim depan. So, dipastikan satu seat available di tim ini. Dengan kemungkinan reorganisasi ini, Pertamina Enduro VR46 Racing Team tidak hanya dapat memperkuat posisinya sebagai tim satelit atau independen biasa, tetapi juga menegaskan dirinya sebagai pemain penting di MotoGP. Viñales membela Aprilia pada pertengahan 2021, usai secara kontroversial cekcok dan berpisah dengan Monster Energy Yamaha. Ia pun mampu tampil kompetitif dan kerap naik podium, tetapi tak kunjung menang sampai seri Austin awal tahun ini. Usai Alex Espargaro memutuskan pensiun akhir musim nanti, Aprilia pun sangat berharap Viñales mau bertahan. Nyatanya Top Gun justru memilih banting setir ke KTM untuk membela tim satelitnya yakni Red Bull KTM Tech 3. Kedatangan Viñales ke KTM Tech 3 pun diumumkan pada 13 Juni 2024 lalu ketika MotoGP menjalani rehat musim semi. Baik Viñales maupun Aprilia bungkam soal perpisahan mereka, tetapi akhirnya Rivola menjelaskannya lewat Sky Sport Italia. Rivola merasa kepergian Viñales dipicu perasaan tak yakin bahwa RSGP bisa membawanya bertarung di papan atas setiap akhir pekan. Namun Rivola yakin Viñales juga terdorong oleh tantangan meraih kemenangan dengan 4 motor berbeda. Meski kecewa, Rivola tetap menghargai kerja keras Viñales dan Espargaro dalam mengembangkan RSGP, sehingga motor itu kini bisa menjadi pesaing Ducati di berbagai trek. Ia pun berharap Aprilia dan Viñales bisa tetap tampil kompetitif sebelum benar-benar berpisah. Bezzecchi akan berdua dengan Jorge Martin di Aprilia mulai musim depan setelah menyepakati kontrak multi-tahun. Ini artinya Bezzecchi dipastikan meninggalkan VR46 setelah terafiliasi selama 5 tahun sejak di kelas menengah. Aprilia mengandalkan line-up pembalap yang sama sekali baru setelah Alex Espargaro memutuskan pensiun dan Maverick Viñales pindah ke Tech 3 KTM. Namun pemilihan pada Bezzecchi dipertanyakan setelah penurunan performa pembalap berusia 25 tahun itu. Setelah finish ketiga di MotoGP 2023, Marco Bezzecchi justru start dengan lambat. Bezzecchi cuma sekali naik podium dalam total 12 balapan pertama saat finish ketiga di balapan utama Jerez.
CEO Aprilia Massimo Rivola percaya performa menurun Bezzecchi ikut dipengaruhi oleh tunggangannya. Selain itu, Bezzecchi membuat Rivola takjub usai memenangi balapan basah di Argentina dan seri perdana di India tahun lalu. Setelah terkena hukuman tak boleh berkecimpung di dunia balap selama 4 tahun akibat doping, Andrea Iannone telah berhasil mendapatkan tempat di World Superbike. Usai 4 putaran, dia telah mencapai performa yang baik dengan Ducati satelit dari tim Go11. Namun masih belum jelas bagaimana masa depannya di musim 2025. Bukan rahasia lagi bahwa Iannone ingin kembali ke kelas utama. Dalam wawancara dengan GP1, Tardozzi melihat peluang terbuka kemungkinan di Pramac. Namun, ia juga percaya bahwa segalanya cukup sulit bagi Iannone untuk kembali mengendarai motor berat karena berbagai alasan. Meski tak memungkiri bahwa temannya tampil sangat baik di WSBK. Tardozzi memiliki alasan kuat kenapa Iannone bakal sulit di MotoGP. Yang utama adalah gaya balap MotoGP telah banyak berubah sejak saat Iannone tampil di MotoGP 4 tahun lalu. Begitu juga dengan karakteristik motornya, ditambah usianya yang tak muda lagi. Meski begitu, Tardozzi mengakui Iannone memiliki bakat alami dan Tardozzi pun ingat sesuatu yang dikatakan Marc Marquez kepadanya beberapa tahun yang lalu. Bahwa menurut Marquez, Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakuti Marquez di Moto2. Pabrikan Noale mengatakan bahwa beradaptasi dengan jajaran pembalap MotoGP anyar masih menjadi satu-satunya tanda tanya bagi tim ini saat mereka bersiap untuk menyambut kedatangan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dari Ducati. Konsekuensinya, Aprilia harus merombak program MotoGP dengan 2 wajah baru tersebut. Apalagi nahkoda pengembangan mereka selama bertahun-tahun akan hengkang demi jadi pembalap tes Honda. Sementara Maverick Viñales pergi ke tim satelit Tech3 KTM setelah 3 tahun menjadi andalan mereka. CEO Massimo Rivola mengakui situasi musim depan tak ideal. Namun ia juga yakin baik Martin maupun Bezzecchi merupakan kandidat yang tepat untuk memimpin tim melewati fase transisi. Ketika ditanya siapa yang akan membantu memimpin pengembangan motor di sisa musim ini, Rivola menekankan bahwa penting untuk tidak meremehkan kerja keras pembalap penguji Lorenzo Savadori yang telah mengorbankan hasil di balapan wildcard untuk mengembangkan RSGP lebih lanjut.